Welcome back to my channel Nur Hidayatul Syarifah. Jangan lupa ya subscribe dan like channel. Kali ini kita akan belajar rasio matematika kelas 6 sekolah dasar. Pembelajaran yaitu peserta didik dapat memahami konsep rasio. Rasio adalah perbandingan antara dua atau lebih bilangan dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Rasio dapat dinyatakan dalam bentuk A banding B yang dibaca rasio A terhadap B. Tandanya yaitu titik 2, atau dapat juga dinyatakan dalam bentuk A per B. Kita memahami konsep rasio. Yang pertama, jika dua besaran yang dibandingkan memiliki satuan yang sama, maka rasio tidak perlu menggunakan satuan. Perhatikan contoh berikut ini. Kita lihat gambar yang pertama, yaitu ada banyak kue pizza, dan gambar yang kedua ada banyak kue donat. Kita hitung kue pizzanya terlebih dahulu. Ada 1, 2, 3, dan 4. Banyak kue pizza ada 4. Sedangkan banyak kue donat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak kue donat ada 6. Maka rasio banyak kue pizza terhadap kue donat adalah 4:6. Yuk, mari perhatikan contoh yang kedua agar teman-teman lebih paham. Gambar yang pertama ada kue tar. Kita hitung kue tar terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Ada cupcake yang berwarna-warni. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Banyak cupcake ada 5. Maka rasio banyak kue tar terhadap cupcake adalah 3:5. Mudah kan teman? Kita hitung contoh ketiga. Gambar yang pertama ada pohon Natal. Ada berapa pohon Natal? 1, 2. Ada 2. Kemudian pohon kelapa. 1, 2, 3. Ada 3 pohon kelapa. Maka rasio banyak pohon Natal terhadap pohon kelapa adalah 2:3. Selanjutnya, konsep rasio yang kedua yaitu rasio biasanya dituliskan dalam bentuk yang paling sederhana. Maksud dari konsep yang kedua, rasio dalam bentuk paling sederhana, kita lihat contoh yang sudah tertera sebelumnya. Kita perhatikan. Contoh pertama, tadi ada pizza dan donat. Kemudian yang kedua, ada kue tar dan cupcake. Kemudian ada pohon Natal dan pohon kelapa. Dari ketiga contoh tersebut, manakah yang harus kita sederhanakan? Kita cari perbandingan rasionya yang bisa kita sederhanakan. Kita lihat yang pertama, 4:6. Maka apakah bisa disederhanakan? Ya, bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi dengan 2.
Kemudian kita lihat contoh yang kedua, 3:5, maka sudah dalam bentuk paling sederhana, maka tidak perlu disederhanakan. Kita lihat contoh yang ketiga, pohon Natal dan pohon kelapa, 2:3, maka 2:3 sudah dalam bentuk paling sederhana, jadi tidak perlu disederhanakan. Nah, teman-teman, apakah sudah bisa cara menyederhanakan bentuk paling sederhana? Mari kita kerjakan. Rasio banyak kue pizza terhadap kue donat adalah 4:6. Maka kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan angka 2. Kita lihat pada tabel rasio, yaitu 4 dibagi 2 dihasilkan angka 2. 6 dibagi dengan 2 menghasilkan angka 3. Maka hasil paling sederhana yaitu 2:3. Selanjutnya konsep rasio yang ketiga, yaitu rasio A banding B berbeda dengan rasio B banding A. Mari kita lihat contohnya yang tertera pada layar. Rasio banyak pohon Natal terhadap banyak pohon kelapa adalah 2:3. Jika A itu 2, B-nya 3, maka berbeda dengan rasio banyak pohon kelapa terhadap banyak pohon Natal, yaitu 3:2. Maksudnya, jika kita balik 2:3 tidak sama dengan 3:2. Maka sesuai dengan pernyataannya, jika pohon Natal terhadap banyak pohon kelapa, maka yang di depan terlebih dahulu yaitu pohon Natal. Jika rasio banyak pohon kelapa terhadap banyak pohon Natal, maka yang di depan yaitu pohon kelapa terlebih dahulu. Maka 2:3 dan 3:2 itu tidak sama. Mari teman-teman, yuk simak soal dan pembahasan berikut ini. Perhatikan soal nomor 1. Terdapat 2 jenis pohon yang tumbuh di sekitar sekolah, yaitu pohon cemara dan pohon kelapa. Pohon tersebut ditunjukkan oleh gambar di samping. Rasio pohon cemara terhadap pohon kelapa yaitu A 4:4, B 2:8, C 2:4, atau D 1:2. Dari soal nomor 1, langkah pertama kita menghitung banyak pohon. Kita hitung banyak pohon cemara terlebih dahulu. Ada berapa pohon cemara? Yaitu 1, 2, 3, 4. Terdapat 4 pohon cemara. Yang kedua, kita hitung pohon kelapa. Ada berapa banyak pohon kelapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pohon kelapa. Kita buat tabel rasio. Selanjutnya, perbandingan angka 4 dan 8 masih belum sederhana. Maka kita
kita sederhanakan angka 4 dan 8 sama-sama kita bagi dengan angka 4. 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Maka menghasilkan perbandingan atau rasionya yaitu 1:2. Maka jawaban yang benar yaitu yang D. Mudah kan teman? Soal nomor 2. Sarah akan membeli paket bibit tanaman yang paling murah. Paket bibit tanaman yang seharusnya dibeli oleh Sarah yaitu A. Paket A, B. Paket B, C. Paket A atau paket B, yang D tidak dapat ditentukan. Dari soal nomor 2, langkah pertama kita amati terlebih dahulu gambarnya. Paket A dengan harga Rp60.000. Kita hitung mendapatkan jumlah bibit tanaman berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka paket A dengan harga Rp60.000 mendapat 6 bibit tanaman. Kemudian kita lihat paket B dengan harga Rp50.000. Banyak bibit tanaman yang didapat yaitu 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4 buah bibit tanaman. Manakah yang lebih murah? Paket bibit tanaman yang A atau yang B? Kita cari atau kita membuat tabel rasio terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam mengerjakan. Paket A dengan harga Rp60.000, maka kita bagi 6. Kenapa dibagi dengan 6? Karena mendapatkan 6 buah bibit tanaman. 60.000 dibagi 6, hasilnya Rp10.000. Sedangkan paket B dengan harga Rp50.000 kita bagi dengan 4. Dari mana angka 4? Dari jumlah banyaknya bibit tanaman paket B. 50.000 dibagi 4, hasilnya 12.500. Dari 10.000 dengan 12.500, lebih murah yang mana teman-teman? Tentu lebih murah Rp10.000. Maka Rp10.000 ada di paket A dengan 1 biji tanamannya Rp10.000. Jawaban yang benar adalah yang A. Selanjutnya nomor 3. Mari teman-teman kita fokus dan perhatikan. Andi menjual beberapa alat tulis di tokonya. Dia mengecek alat tulis yang belum terjual. Terdapat 20 buku tulis, 18 penghapus, dan 22 pensil di sana. Rasio banyak pensil yang belum terjual terhadap banyak penghapus yang belum terjual yaitu A 5:9, B 9:5, C 9:11, atau D 11:9. Yang mana teman-teman? Dari soal nomor 3, yang ditanyakan rasio banyak pensil yang belum terjual terhadap banyak penghapus yang belum terjual.
kita perhatikan dan kita amati. Yang pertama itu yang ditanyakan banyak pensil terhadap banyak penghapus. Maka yang kita lihat hanya pensil dan penghapus. Langkah pertama kita membuat tabel rasio. Banyak pensil 22, banyak penghapus 18. Maka kita sederhanakan 22 banding 18. Sama-sama dibagi dengan angka 2. 22 dibagi 2 yaitu 11. Kemudian 18 kita bagi 2 menghasilkan angka 9. Maka jawabannya 11 banding 9. Yang benar yaitu yang D. Soal nomor 4. Terdapat 20 bunga berwarna kuning dan 36 bunga berwarna merah di taman. Rasio bunga berwarna kuning terhadap bunga berwarna merah yaitu A 2 banding 3, B 3 banding 2, C 3 banding 4, atau D 4 banding 3. Masih fokus teman-teman? Kita bahas soal nomor 4, yaitu yang ditanyakan rasio bunga berwarna kuning terhadap bunga berwarna merah. Bunga berwarna kuning berjumlah 24, berwarna merah 36. Maka sama-sama kita bagi dengan angka 12. 24 dibagi 12 menghasilkan 2. 36 dibagi 12 menghasilkan 3. Maka hasilnya 2 banding 3. Jawaban yang benar yang A. Jika teman-teman bingung dari mana kita mendapatkan angka 12, maka bisa dengan cara yang kedua, yaitu dengan membagikan bilangan dengan angka yang kecil, yaitu 24 dibagi 2, 12. Maka jika dibagi 2, maka 36 kita juga harus dibagi dengan 2, menghasilkan 18. Kemudian kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2. 12 dibagi 2, 6. 18 dibagi 2, 9. Kita sederhanakan lagi, yaitu dengan angka 3. 6 dibagi 3, 2. 9 dibagi 3, 3. Maka cara 1 atau cara 2 sama-sama menghasilkan 2 banding 3. Soal nomor 5. Terdapat beraneka ragam jenis baju di toko Wijaya Kusuma. Beberapa baju ditunjukkan oleh gambar di samping. Rasio banyak baju berwarna kuning terhadap baju berwarna merah. A 1 banding 2, B 2 banding 1, C 1 banding 3, atau D 3 banding 1. Nomor 5 yang ditanyakan baju berwarna kuning terhadap baju berwarna merah. Rasionya. Maka langkah pertama kita hitung terlebih dahulu. Kita hitung baju berwarna kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 baju berwarna kuning. Langkah kedua kita hitung baju berwarna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baju berwarna merah. Maka 18 dibanding dengan 6. Karena masih besar, maka kita sederhanakan dengan membuat tabel rasio. 18 kita bagi dengan angka 6 menghasilkan 3. Dan 6 kita bagi dengan angka 6 menghasilkan 1. Maka hasilnya 3 banding 1.
Yang D. Soal 5, jika kita menggunakan cara kedua yaitu sama-sama dibagi dengan angka 2, 18 dibagi 2, 9, maka 6 dibagi 2, 3. Kemudian sama-sama kita bagi 3, 9 dibagi 3 menghasilkan 3, dan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Maka cara 1 atau cara 2 sama-sama menghasilkan 3:1. Mengasah kemampuan teman-teman, coba hitung soal berikut ini dan isi di kolom komentar. Terdapat beraneka ragam jenis hewan di taman milik Pak Tarno. Beberapa hewan ditunjukkan oleh gambar di bawah. Rasio banyak sapi terhadap ular adalah ... Yuk, isi di kolom komentar. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih. Jangan lupa ya subscribe dan like channel Nurul Hidayatul Syarifah.